Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang saya akan bawakan kali ini berjudul Hidup Tenang dengan Jujur, Amanah, dan Istiqomah. Mari kita buka materi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucap memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Lawan dari kata jujur ialah apabila kita mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah disebut dengan dusta atau bohong. Kejujuran merupakan bagian akhlak yang diajarkan dalam Islam. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu salah. Jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dan dengan kebatilan, dan janganlah kamu kesembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Hikmah atau manfaat dari perilaku jujur adalah yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Dan yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Apakah amanah itu? Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amanah dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, amanah terhadap Allah. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Yang pertama, amanah terhadap Allah. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Contoh amanah kepada Allah yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Bukankah kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya? Orang yang mengabdi kepadanya berarti telah memenuhi amanahnya. Orang yang tidak mengabdi kepadanya berarti telah mengingkari amanahnya. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, sejahtera, dan bahagia diri sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 8 yang artinya,
Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Hikmah perilaku amanah. Yang pertama, dipercaya orang lain. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan seperti yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Yang kedua, menjaga rahasia. Apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi atau rahasia keluarga, maka kita wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya. Istiqomah berarti teguh pada pendirian. Dalam makna luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi cobaan, tantangan, dan godaan. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resikonya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Ayat ini menjelaskan sikap orang-orang yang istiqomah, yaitu menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah, dan meninggalkan semua larangannya. Orang yang semacam itu tidak perlu khawatir terhadap diri mereka di hari kiamat nanti, karena Allah menjamin keselamatan diri mereka. Yang selanjutnya adalah hikmah perilaku istiqomah. Yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam hidup di dunia karena ia tekun dan ulet. Yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah. Perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui kegiatan. Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Yang ketiga, belajar terus-menerus hingga paham. Yang keempat, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Yang kelima, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.